Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel Mama. Nah, siapa nih di antara teman-teman semua yang ngerasa seneng banget kalau di dalam dompet belanjaan kita itu masih ada sisa uangnya? Nah, ini sama banget seperti Mama. Jadi, setiap belanja itu Mama berharap masih ada sisa ya teman-teman. Dan untuk video kali ini rencananya Mama itu mau buat tantangan menabung. Jadi, kita buat tantangan menabung dari sisa uang belanja. Nah, ini untuk uang belanjanya masih lumayan banyak ya sisanya. Jadi penasaran gak nih teman-teman gimana caranya untuk buat tantangan menabung? Jadi ikutin terus ya video Mama. Nah, sebelum lanjut ke videonya, di sini Mama ucapin terima kasih dulu ya buat teman-teman yang udah klik video ini, terus juga buat teman-teman yang selalu setia nonton video Mama dan juga yang selalu komen. Mama ucapkan terima kasih banyak. Terus buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel Mama ucapkan selamat datang ya. Nah, lanjut di sini Mama udah siapin kotak-kotak gitu ya teman-teman. Jadi tadi pagi Mama udah buat 30 kotak biar nggak makan durasi. Makanya di sini nanti tinggal Mama jelasin aja gimana cara menabungnya. Jadi di sini Mama udah buat judul di atasnya tantangan menabung sisa uang belanja. Nah, makanya di sini untuk kolomnya kita buat aja dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ya, teman-teman. Jadi kita anggap aja ini tempo menabungnya itu dalam waktu 1 bulan. Nah, terus di sini untuk metode menabung yang Mama buat cocok banget buat teman-teman yang suka belanja sayurnya itu secara harian ya. Jadi di sini untuk budgetnya Mama buat aja antara 20 sampai 25.000. Tapi kalau teman-teman yang suka belanja sayurnya itu lebih dari 25.000 juga nggak apa-apa. Berarti di situ masih banyak kemungkinan untuk sisanya itu lebih banyak ya, teman-teman. Nah, jadi di sini Mama anggap aja perharinya itu uang belanja sekitar 20.000 ya, teman-teman. Jadi dengan uang 20.000 ini teman-teman bisa pilih sendiri untuk sayuran ataupun protein hewani yang mau dibeli. Nah, jadi kalau misalnya setiap hari kita itu cuma masak yang simpel aja, contohnya nih sayur yang ditumis ataupun sayur yang berkuah, ini kemungkinan masih ada sisa ya untuk uang belanjanya. Jadi langsung aja di sini cara metode menabungnya itu kita kumpulkan dari sisa uang belanja. Misalnya nih di hari pertama atau di tanggal 1 kita belanjanya itu masih ada sisa sekitar Rp3.000. Terus di hari kedua sekitar Rp5.000. Terus di hari ketiga Rp7.000. Jadi kita kumpulin terus ya teman-teman sampai tanggal 30 ataupun sampai akhir bulan. Nah, tapi di sini juga nggak nutup kemungkinan ya teman-teman buat kita ibu rumah tangga yang belanja sayurnya itu secara mingguan masih bisa nabung kok, walaupun dalam 1 bulan itu kita ngumpulin uangnya cuma 4 kali. Jadi nominalnya juga pasti beda ya teman-teman antara kita yang suka belanja harian ataupun yang mingguan. Pasti nominalnya juga lebih banyak yang belanja harian. Tapi nggak apa-apa walaupun nominalnya itu berbeda dan hasil yang kita dapetin itu sedikit dari belanja mingguan, itu bisa kita tambah dengan sisa belanja yang lain. Contohnya dari belanja bulanan ataupun dari sisa beli galon, terus dari sisa jajan anak. Nah, itu juga bisa kita kumpulin ya teman-teman. Jadi di sini metode menabungnya bisa kita sesuaikan sendiri. Nah, terus Mama juga suka banget bacain komen-komen dari teman-teman semua yang nonton video Mama tentang tantangan menabung. Jadi banyak banget yang ngerasa nggak bisa nabung karena gajinya itu kecil, terus juga nggak bisa nabung karena nggak dapat uang jajan dari orang tua. Sebenarnya sih untuk menabung itu nggak harus setiap hari juga ya teman-teman, nggak harus dengan penghasilan yang besar, terus nggak harus kita dapat uang jajan setiap hari. Walaupun kita itu menabung 1 bulan cuma 1 kali dan nominalnya juga misalnya cuma Rp5.000, ya udah nggak apa-apa, itu kan sama aja kita udah nabung. Makanya di sini yang penting kita niat dulu nih teman-teman. Jadi insya Allah kalau misalnya kita niat pasti ada jalan nih untuk menabung. Nah, lanjut kalau misalnya untuk dananya ini udah terkumpul selama 1 bulan, teman-teman bisa langsung totalin aja keseluruhannya dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Dan di sini untuk simulasinya Mama totalin semuanya 127.000. Jadi di sini untuk anggaran kita itu kan nggak hanya belanja sayur aja nih teman-teman. Jadi masih ada pos-pos lain yang bisa kita sisihkan uangnya.
Jadi di sini Mama mau tulis dulu untuk pos kebutuhan itu apa aja yang masih bisa kita ambil sisa uangnya. Nah, biasanya kan kalau kita bikin anggaran setiap bulan setelah gajian itu masih ada beberapa kategori ya teman-teman. Jadi nggak cuma untuk belanja sayur aja. Bisa juga nih untuk belanja bulanan, untuk pembelian gas, jajan anak, uang bensin, uang galon, terus pembelian popok ataupun pampers. Dan bisa juga kita ambil sisa uangnya itu dari uang jajan kita nih. Makanya di sini coba deh kita itu belajar lebih hemat lagi supaya budget yang udah kita buat setiap bulan ataupun yang udah kita anggarkan itu masih ada sisanya. Nah, sebagai contoh untuk di akhir bulan kan Mama suka banget nih bikin evaluasi anggaran. Jadi dari situ Mama bisa tahu mana yang over budget, terus juga mana pos yang harus ditambah budgetnya. Kalau misalnya dari sisa uang belanjanya itu masih banyak, biasanya Mama langsung alokasikan untuk sinking fund ya teman-teman. Jadi Mama sekarang lagi rajin banget bikin sinking fund karena Mama itu kepengen membeli barang dengan cara cash, walaupun untuk ngumpulin dananya itu lumayan memakan waktu, tapi nggak apa-apa. Dan di sini untuk metode menabung yang Mama kasih salah satunya bisa bermanfaat juga ya untuk sinking fund. Nah, lanjut di sini Mama coba tulis dulu untuk simulasi pos kebutuhan yang masih ada sisa. Jadi di sini untuk simulasi yang pertama di belanja bulanan ya teman-teman, kita anggap aja sisanya masih 27.000. Terus juga untuk belanja gas 4.000, untuk jajan anak sisanya masih 50.000, uang bensin sisanya 15.000, uang galon sisanya masih 8.000, terus untuk pamper sisanya masih 10.000 dan juga untuk jajan orang tua sisanya masih 20.000. Jadi di sini kalau Mama totalin seluruhnya 134.000. Nah, lanjut untuk anggaran biasanya kita juga suka menyisihkan untuk tabungan ya teman-teman. Jadi antara 100 sampai 200.000 itu biasanya kita suka ambil dari gaji. Jadi selain kita buat untuk anggaran kebutuhan rumah tangga, kita juga suka menyisihkan untuk tabungan dan juga dana darurat. Nah, di sini untuk tabungan Mama buat aja contohnya 200.000 ya teman-teman. Jadi dari 200.000 itu kalau misalnya kita gabung dengan sisa uang belanja sayur, terus juga dari sisa belanja yang lain, itu masih banyak banget nih sisanya. Makanya di sini buat teman-teman yang lagi mencoba untuk menabung ataupun lagi suka banget bikin sinking fund, itu terbantu banget ya dengan metode menabung yang seperti ini. Nah, jadi di sini Mama mau totalin keseluruhan uangnya. Jadi yang pertama di sini dari sisa belanja harian tadi itu 127.000. Terus kita tambah dengan sisa belanja di pos kebutuhan ya teman-teman, seperti belanja bulanan, jajan anak dan yang lain tadi, itu sisanya masih 134.000. Dan yang terakhir kita tambah dengan tabungan yang benar-benar kita sisihkan dari gaji 200.000. Jadi untuk total seluruhnya itu sekitar 461.000. Nah, jadi dana yang terkumpul itu masih lumayan banyak ya teman-teman. Jadi itu bisa kita pakai untuk tabungan ataupun untuk keperluan yang lain. Jadi mulai sekarang kita coba deh buat anggaran, dan kita juga harus belajar lebih hemat lagi ya teman-teman. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, mau gimana pun caranya, kalau misalnya memang kita niat berhemat dan menabung, pasti ada dana yang terkumpul. Nah, sekian dulu ya untuk video tantangan menabung kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan jadi inspirasi ya buat kita semua. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video Mama selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.